balita yang baru berumur 2 tahun ini harus meregang nyawa di tangan kekasih ibunya sendiri. Jadi kisah ini terjadi di Philadelphia. Ini adalah pelakunya bernama Sean Hernandez dan ini adalah korbannya berumur 2 tahun, Kimani Bin. Jadi suatu kali sebenarnya si korban dengan pelaku ini tidak tinggal satu rumah ya. Jadi di hari itu dia ini diajak sama ibunya untuk main di rumah si Sean ini karena kan kekasihnya ya. Jadi diajak main dan ternyata ketika korban ini sampai di rumah si Sean Dajjal ini, si korban ini rewel gitu pada saat sampai di rumah itu ya. Dia sering menangis gitu. Jadi si Sean ini merasa pusing, dia merasa kan karena di rumah dia cuman dia ya, dia nggak punya anak kecil. Jadi dia pusing dengar suara anak meraung-raung, menangis-nangis gitu kan. Saking dia keselnya sampai memicu kemarahan ekstrim gitu ya. Nah, dia akhirnya menyeret si balita ini, si korbannya, untuk dibawa ke ruangan basementnya. Nah, ketika dibawa ke ruang basement, dia hukum, dia suruh si korbannya ini berdiri di ujung dekat tembok gitu ya. Nah, ketika dia sudah berdiri, orang mah suruh berdiri aja ya namanya balita 2 tahun. Tapi dia juga menganiaya dengan sendal dan sepatu gitu. Jadi dipukulin tuh sekuat tenaga dia gitu loh. Bukan kita kayak pukul anak kecil pelan-pelan gitu ya. Nah, ketika dia sudah dipukulin, namanya anak kecil kan ya udah nangis, dia pasti lemes ya, terus dipukulin kan. Akhirnya dia seperti tertidur nih anak lama-lama. Ketika tertidur pun si Dajjal ini dia mengikat tangan si korban ini. Nah, setelah itu dia juga mengambil pipa besi untuk menganiaya lagi si korbannya. Sesudah dia menganiaya, dia menggulung korbannya ini dengan menggunakan selimut. Tanpa rasa bersalah gitu ya, dia udah gulung korban pakai selimut, dia ajak ibunya pergi ke supermarket. Jadi balita 2 tahun ini ditinggalin begitu aja, digulung di selimut, diikat, sudah dianiaya gitu ya. Dia tinggalin ke supermarket sama ibunya. Pergi mereka berdua, setelah pulang dari supermarket, ibunya melihat dia, anaknya sendiri gitu kan, sudah tidak responsif. Akhirnya ibunya menelpon layanan darurat. Dan ketika tim medis dan kepolisian pun juga datang, nah tim medis kan langsung melihat nih, nggak perlu diotopsi ya, karena anak ini ternyata sudah meninggoy. Nah, ketika dilihat tuh ternyata di sekujur tubuhnya itu banyak lebam. Yang kemungkinan menurut dugaan tim medis pasti ini anak karena dianiaya gitu ya. Akhirnya polisi mengumpulkan bukti-bukti kuat. Setelah polisi mendapatkan bukti-bukti kuat ya, di tanggal 17 Desember itu juga 2025, akhirnya Sean Dajjal ini ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Nah, akhirnya di sana dia diinterogasi, dia cuma mengatakan bahwa dia pusing karena si korban ini sering menangis. Tapi bukan cuma di dia ya, polisi pun juga menginterogasi ibu korban. Kenapa ibu korbannya itu tidak membela anaknya sendiri gitu kan, sedangkan itu adalah anak kandung dia. Setelah diinterogasi, ibu korban ini mengatakan bahwa kalau dia itu mengalami seperti trauma yang sangat dalam terhadap si Sean ini. Karena dulu ibunya pun juga pernah dianiaya, pernah dibacok gitu dengan sajam sama si Sean ini. Dan bahkan suka diancam menggunakan, nah jadi ibunya ini merasa kalau dia